Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks berita. Silakan kita simak bersama. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan melalui bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Dengan membaca atau mendengarkan berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Dalam proses pembelajaran, memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita terdiri atas what, who, where, when, why, dan how. Unsur berita yang pertama, what, apa, merupakan unsur yang menceritakan mengenai apa isi dari berita tersebut. Unsur yang kedua, who, siapa. Unsur ini berisikan mengenai orang yang bersangkutan dalam berita tersebut. Siapa pelakunya, siapa yang diberitakan, siapa korbannya, itu dijelaskan secara rinci. Unsur yang ketiga, when, kapan. Di dalam berita harus dituliskan dengan tepat dan benar kapan peristiwa itu terjadi. Unsur yang keempat, where, di mana. Dalam berita harus dicantumkan secara pasti di mana kejadian itu terjadi supaya masyarakat bisa memahami berita tersebut dengan baik. Unsur yang kelima, why, mengapa. Unsur ini meliputi alasan dan juga latar belakang peristiwa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana. Unsur ini menceritakan secara rinci kronologis terjadinya suatu peristiwa secara detail, sehingga berita itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan memberikan informasi kepada masyarakat. Ciri-ciri berita: faktual, aktual, seimbang, peristiwa penting, lengkap, dan menarik. Faktual adalah berita yang disampaikan ini merupakan fakta atau kebenaran sehingga tidak menyebarkan kebohongan yang menyebabkan provokasi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Aktual atau terkini, suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Ciri-ciri berita yang ketiga, seimbang, diartikan tidak memihak salah satu pihak seperti pelaku atau korban. Peristiwa penting, ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak yang memengaruhi kondisi masyarakat. Ciri-ciri berita yang keenam, menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita. Tur teks berita, orientasi, peristiwa, sumber berita. Orientasi berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Peristiwa mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir. Sumber berita
Sumber berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Macam-macam berita. 1. Straight news atau berita langsung apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. 2. Depth news atau berita mendalam. Berita ini dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. 3. Investigation news, berita penyelidikan. Berita ini yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. 4. Interpretative news atau berita interpretasi. Berita ini dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya. 5. Opinion news atau berita opini. Berita ini mengenai pendapat seseorang seperti tokoh atau ahli. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan digunakan dalam teks berita untuk menjawab poin where dan when dalam sebuah berita. 2. Verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. 3. Verba intransitif. Verba intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. 4. Verba pewarta. Selain verba transitif, teks berita juga menggunakan verba pewarta, yaitu kata kerja yang memuat sebuah percakapan. 5. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. 6. Kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. 7. Kalimat tidak langsung. Kalimat ini melaporkan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Bahasa yang digunakan dalam teks berita baku dan sederhana, menarik, singkat, komunikatif, netral atau objektif. Pola penulisan berita atau piramida terbalik. Struktur teks berita piramida terbalik sebagai berikut. 1. Kepala berita. 2. Leher berita. 3. Bagian lanjutan. Kepala berita atau lead merupakan puncaknya pada urutan paling atas yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini. Leher berita atau neck. Bagian ini disebut neck atau leher berita karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita. Bagian lanjutan
atau body. Bagian ini merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead atau neck. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why, mengapa, dan